pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita membaca firman Tuhan untuk mengawali hari ini dalam segala aktivitasnya, dan kali ini kita akan merenungkan Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus kali ini mengajak kita untuk belajar kepada seorang bendahara yang tidak jujur. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini Bapak Ibu? Nah, ini menarik, nanti Bapak Ibu bisa membaca secara mendalam Lukas 16 ayat 1 sampai 8, dan kemudian kita akan melihat ceritanya bahwa ada seorang bendahara. Nah, bendahara ini pada waktu itu upahnya adalah berasal dari selisih apa yang dipinjamkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kemudian dia yang mengatur keuangan dari tuannya, jadi orang kaya itu. Nah, kemudian pada suatu peristiwa, tuannya pada akhirnya si bendahara itu dimintai pertanggungjawaban, ini laporan keuangannya mana gitu kan. Kemudian karena didengar berita yang sudah terjadi ya Bapak Ibu, bahwa bendahara itu telah melalaikan tugasnya, dan kemudian dia akan dipecat. Nah, apa yang akan dilakukan si bendahara ini? Dia berpikir mau mencangkul ya nggak bisa, mau mengemis dia malu, dan kemudian dia memiliki akal nih. Aku tahu pada ayat 4, apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, yang kemudian dilakukan adalah dia memotong jumlah pinjaman hutang yang diberikan kepada debiturnya. Nah, ini artinya dia mengurangi bagian dari apa yang sering dia dapat, karena selisih apa yang dihutang itu akan menjadi bayarannya dia. Nah, dia melakukannya kepada beberapa orang. Nah, yang menarik adalah dalam kehidupan bangsa Israel di sini ada sebuah timbal balik ya Bapak Ibu ya. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada seorang, dia akan berhutang budi dan kemudian menampung dia. Nah, ini kita ceritanya di situ. Dia berusaha untuk mengambil hati para debiturnya supaya dia akan diterima di rumah mereka ya, dalam kehidupan mereka. Ini cukup menarik. Dan kemudian dengan sikap itu Tuhan Yesus memuji, wah cerdik sekali dia ini. Artinya bahwa dia punya solusi nih, punya akal nih, punya ide nih untuk mencari jalan supaya dia pada akhirnya memiliki ruang untuk bisa melanjutkan kehidupannya secara baik ya. Dia ada yang menampung, dia punya teman, dia punya lingkungan yang baru, dan seterusnya. Nah, artinya ini cukup baik untuk kita pelajari. Dan kemudian pada ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang. Cerdik dalam mencari relasi, cerdik dalam mencari solusi, dan cerdik mencari jalan untuk uh, dia dapat menjalani kehidupannya di dunia ini. Ini menjadi pelajaran untuk anak-anak terang Bapak Ibu dalam kehidupan kita, supaya kita cerdik seperti yang diteladankan dicontohkan oleh Tuhan Yesus dari bendahara yang tidak jujur ini. Jadi menjalin relasi, menjalin pertemanan, meskipun dia akan merelakan apa yang dia miliki ya. Jadi selisih bayaran yang diberikan kepada dia itu dia potong demi yang lebih berharga, demi dalam tanda kutip selamat ya, dengan persahabatan, dengan pertemanan, dan ini yang akan membuat kita bisa menjalani kehidupan dengan baik di kehidupan dunia ini, dengan pertemanan, mengorbankan diri yang apa yang kita miliki. Selamat berkarya Bapak Ibu, selamat menghayati kehidupan ini, selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.